hal yang sama antara peristiwa Kaisang memborong saham Antam dan Ibu Risma menemukan pengemis. Dua-duanya boleh saya sebut insider trading gitu. Artinya ada informasi yang direkayasa sebetulnya. Ibu Risma pasti dapat informasi direkayasa karena Ibu Risma nggak kenal Jakarta. Nah karena itu pasti disodorkan oleh pengatur laku itu, mungkin kamera disiapkan segala macam. Karena nggak ada pengemis di Jalan Tamrin. Semua orang Jakarta ngerti itu. Pengemis itu pasti adanya malam hari di perapatan-perapatan strategis, di warung buncit segala macam. Mana ada pengemis di Jalan Tamrin itu dinas sosial tahu persis itu. Karena itu adalah daerah karpet merah buat diplomatic society itu. Jadi dari segi logika aja itu udah nggak mungkin terjadi tuh. Nah karena nggak mungkin terjadi secara logika, maka orang menganggap Risma sekarang punya pasukan pencitraan itu. Jadi itu konsekuensi dugaan orang. Artinya akan dibuat lagi nanti seperti dulu Pak Jokowi seolah-olah makan dengan rakyat, ternyata sebetulnya di set up secara sempurna, lalu terlihat gambar aslinya bahwa sebetulnya itu adalah fake atau dibuat-buat segala macam tuh. Cara melambaikan tangan juga dibuat-buat, dipasang orang di pinggir jalan. Jadi betul-betul ini copy paste dari peristiwa 10 tahun lalu. Apa nggak ada cara lain itu buat nemui kemiskinan? Kemiskinan itu ditemukannya di statistik. Baca laporan Bank Dunia, baca laporan Asian Development Bank, baca laporan Human Development Index. Ibu Risma harus baca itu, baru dia bercakap-cakap dengan kemiskinan. Bukan dengan tunggu orang miskin disodorkan baru dia bercakap-cakap. Jadi ada panitia pengumpul pengemis sekarang di Jakarta tuh. Oh, iya. Nah, tapi kan kemudian banyak yang menuntut Bu Risma karena Anda Menteri Sosial. Jadi Anda kan bukan Menteri Sosial DKI. Mestinya Anda yang temuin pengemis itu bukannya DKI. Banyak sekali pengemis di kota-kota lain gitu loh. Itu kan itu. Nah itu saya langsung bisa bayangkan itu satu kabinet lagi ketawa sekarang tuh. Karena kabinet yang udah lebih dahulu ada di Monas, mereka tuh bolak-balik ikuti jalan itu kan, pakai overrider pagi-pagi lewat situ, dipanggil Jokowi sebelum Covid juga. Mereka semua tahu nggak ada pengemis di situ. Tiba-tiba menteri baru dari Surabaya datang, tiba-tiba kok ada pengemis. Maka saya berpikir mungkin dia mengikuti Ibu Risma, pengemis ini dari Surabaya, karena dia fans pada Ibu Risma. Maka dia ingin bercakap-cakap di Jalan Tamrin. Lalu disediakan upacara khusus, dibuat tim sukses pendatangan pengemis dari Jawa Timur kan. Jadi begitu sebetulnya kan. Ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan sebenarnya heboh soal Risma ini clear kok, ada 3 tujuan seperti saya sebutkan sebelumnya. Pertama tentu saja ini merupakan upaya pengalihan dari korupsi bansos yang terjadi di Kementerian Sosial. Kedua, mendowngrade Anies Baswedan, dan yang ketiga mengangkat citra Risma. Ini sayangnya mereka seperti saya sebutkan tadi kurang detail, observasinya kurang. Jadi kemudian mereka salah memilih tempat, salah memilih talent, dan juga salah menulis skenario. Jadi skenario awal mengangkat citra Risma ini gagal total gitu. Alih-alih citra Risma terangkat, tapi sekarang justru Risma dicemooh. Jadi kalau kita melihat tayangan-tayangan YouTube ini seperti instan karma dari Anies Baswedan. Jadi pembalasan yang simpel dan sangat cepat terjadi. Tidak perlu waktu lama, tidak sampai 1 pekan kemudian skenario semuanya itu terbongkar. Tentu saja kita perlu memberi catatan kepada tim Risma. Boleh saja, sah saja sebagai pejabat publik, sebagai seorang politisi, kemudian Risma mencoba membangun pencitraan. Tapi tentu saja tidak semua yang sukses dilakukan di Surabaya itu bisa kemudian dibawa ke Jakarta. Aksi belusukan yang dilakukan oleh Menteri Sosial Tri Risma hari ini, Risma, di Jakarta usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Desember lalu menuai sorotan publik. Di hari pertamanya bekerja, pada tanggal 28 Desember tahun 2020, Risma mendatangi kolong jembatan yang ditinggali oleh pemulung di belakang kantornya di Jakarta Pusat. Risma sempat berdialog dengan pemulung tersebut dan menawarinya tempat tinggal. Terkini, mantan wali kota Surabaya tersebut menyambangi kawasan Jalan Sudirman Tamrin pada Senin, tanggal 4 Januari tahun 2021, lalu dan menemukan sejumlah gelandangan. Aksi Risma lantas menuai beragam komentar, termasuk kritikan pedas.
Bu Risma menjadi topik yang ramai diperbincangkan warganet di Twitter pada Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021. Lebih dari 14.000 orang membuat tweet berkait topik tersebut. Salah satu di antaranya adalah politisi Fahri Hamzah. Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR RI itu mengingatkan Risma bahwa kerja menteri berbeda dengan wali kota. Menteri kerjanya hanya sektoral saja, namun berlaku di seluruh negeri. Sementara wali kota, kerjanya sektoral tapi terbatas kota. Lebih lanjut Fahri menegaskan bahwa kemiskinan justru banyak didapati di daerah terpencil, di luar Jakarta. Kalian sampaikan ke Bu Menteri, krisis ini akan panjang. Karena ketimpangan, kemungkinan di daerah terpencil akan makin sulit, ujar Fahri, yang juga mendesak Risma untuk mulai bekerja berbasis data. Kita doakan siapapun yang memberikan hatinya kepada rakyat, jadi pemimpin di negeri ini. Tapi tolong juga pakai ilmu. Kerja pakai konsep dan jangan tiba masa tiba akal, sibuk dianggap sukses dan citra dianggap kinerja. Situasi sulit, uang makin sedikit tolong jangan sia-siakan waktu, imbau Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia tersebut. Sejumlah warganet lainnya menilai aksi belusukan Risma sebagai pencitraan yang tidak diperlukan dan tidak tepat sasaran. Mereka meminta agar Risma dapat melakukan hal yang lebih signifikan dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan, tunawisma yang ditemukan Risma di jalanan ibu kota merupakan gelandangan, musiman. Belusukan itu memang baik, setiap pejabat penting untuk melihat langsung, mendengar, kami hormati itu. Silakan nanti Mensos punya cara, metode mengatasi kemiskinan di Indonesia. Mensos pasti punya data, dari Aceh sampai Papua, mana sih provinsi yang paling miskin? Apa sih penyebabnya, gimana solusinya, pasti Ibu Risma tahu. Bagaimana cara mengatasi kemiskinan? Dari Aceh sampai Papua dicek, datanya ada, presentasi faktanya ada. Bu Risma akan tahu dari Aceh sampai Papua, berapa sih kesanggupan Pemprov membiayai APBD-nya, membayar terkait masalah-masalah sosial. Setiap provinsi ada, setiap kabupaten Bu Risma tahu. Bisa cari tahu. Aksi Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi penyandang masalah kesejahteraan sosial, PMKS, di Jakarta terus berpolemik. Terbaru, mantan wali kota Surabaya itu pun menemukan PMKS di pusat jantung ibu kota atau di Jalan Sudirman Tamrin. Beragam komentar dituliskan lebih dari 10.000 warganet melalui bahasan Sudirman, dan menjadi trending topik. Banyak warganet yang tidak percaya dengan temuan Risma di Jalan Sudirman Tamrin itu. Bahkan, tak sedikit yang meminta Pemprov DKI Jakarta untuk membuka kamera closed circuit television, CCTV, untuk mengetahui kebenarannya. Saya lahir di Kebon Kacang Tenabang belakang Plaza Indonesia. Sudah 2 tahun saya setiap hari Minggu saya goes dari Harmoni Tamrin Sudirman sampai Senayan dan tidak pernah ketemu dengan pengemis, apalagi tunawisma. Nah ibu itu belum sebulan di Jakarta kok bisa ngumpulin gepeng, tulis akun @Fahri_Fahrial yang dikutip Selasa, tanggal 5 Januari tahun 2020. Sejak Bu Risma jadi Mensos kok aku malah baru tahu ada tunawisma di Jalan Sudirman Tamrin. Mainku kurang jauh, pulangku kurang malam kali ya. Duh, cuit akun @bobkue_akun lainnya, @enggalpmt meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membuka CCTV di Jalan Sudirman untuk membuka kecurigaannya. Wan @Anies Baswedan CCTV Jalan Sudirman buka dong. Gua mulai curiga nih, tulisnya. Bahkan, akun @ican_pitung pun mengirimkan surat kepada Gubernur Anies perihal pembukaan CCTV tersebut. Kunjungan Menteri Sosial, Mensos, ini, menurut sebagian orang cenderung dibuat-buat, bahkan kental nuansa pencitraannya. Memang sejatinya Bu Risma mengurusi kepentingan rakyat yang lebih luas, tidak cuma Jakarta. Biarlah Jakarta diurusi oleh seorang Anies Baswedan. Bu Risma mestinya memprioritaskan hajat orang banyak se-Indonesia seperti bantuan langsung tunai, BLT, atau bantuan sosial, Bansos, yang amat ditunggu di masa pandemi. Kalau Risma terus-terusan belusukan di ibu kota ya jadinya begini. Ini Jakarta mbok, masyarakatnya punya otak dan enggak gampang kemakan sinetron sampah, norak tak bermutu. Ujar akun Twitter @isnanggala. Ada juga warganet yang mengatakan bahwa netizen Jakarta lebih lihai dari Bu Risma. Netizen Indonesia apalagi DKI lebih lihai daripada Intel sekalipun. Bu Mensos cantik belum ke situ ilmunya, tulis @nelester.
Selain itu Joni, 58, sebagai juru parkir di Jalan Batu Raja kawasan Tamrin, Jakarta Pusat mengatakan, dirinya melihat langsung blusukan yang dilakukan oleh Risma. Adapun lokasi Risma menemui pemulung dan geladangan, di samping UOB Plaza. Saya lihat jelas, blusukan Bu Risma, itu jam 5.50 waktu Indonesia Barat, kata Joni saat berbincang dengan MNC Portal di lokasi, Kamis, tanggal 7 Januari tahun 2021. Joni mengatakan, mereka yang ditemui oleh Risma memang benar adalah tunawisma. Namun demikian, selama puluhan tahun menjadi juru parkir, dirinya tak pernah melihat kedua orang tersebut mangkal di Jalan Batu Raja atau di samping UOB Plaza. Enggak ada, hanya numpang lewat saja. Sehari-hari enggak ada di sini, tegas Joni. Meskipun blusukan tersebut dianggap drama dan janggal oleh masyarakat, Joni mengapresiasi Risma yang mau turun ke jalan. Sebab, selama ini dia tak pernah melihat ada menteri sosial yang langsung turun menemui masyarakat. Baru sekali menteri turun ke lapangan nih, dan mengasih makanan serta uang, urainya. Sebelumnya, blusukan Menteri Sosial, Mensos, Tri Risma Harini atau Risma di kawasan Sudirman MH Tamrin, Jakarta, menurut netizen atau warganet janggal atau tidak lazim. Untuk itu, netizen membongkar drama blusukan tersebut. Dalam blusukan itu, Risma berbincang dengan dua pengemis di Jalan Tamrin, Sudirman. Ternyata, satu di antara pengemis itu diduga merupakan simpatisan salah satu parpol PDIP. Hal itu terungkap usai akun Instagram @undercover.it mempostingnya pagi tadi, Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021. Dalam postingan terbagi dalam 3 foto itu terlihat berbagai bukti mulai dari dua pengemis yang makan hingga komentar di salah satu postingan. Netizen Indonesia gak ada obat, telitinya minta ampun, tulis @undercover.it, Rabu, tanggal 6 Januari tahun 2021.